Chen Xilan putri angkat yang salah diasuh oleh keluarga Chen. Kau yang tidak bisa dijelaskan ini, putri kandung yang baru saja muncul, mencoba merebut aset keluarga Chen dariku. Jangan bermimpi. Pengantin pria sudah datang. Tuan muda tertua keluarga Wu. Nona muda keluarga Chen benar-benar menikahi orang bodoh. Pasti karena uang. Sebelum pernikahan, aku sudah memeriksa bazi suamiku. Dia sama sekali tidak bodoh. Dia dikutuk dengan Jiang Tu. Jeti ini pengantin prianya. Tidak heran sebelumnya, aku tidak pernah melihat tuan muda keluarga Wu. Kau tidak boleh menertawakan kakakku. Adikku tersayang, kakak Ningningmu, telah tinggal di pegunungan selama puluhan tahun. Tidak pernah melihat seorang pria, itu cukup normal. Diam. Kamu mencoba mencelakai tuan muda. Tangkap dia. Bayar dengan nyawamu demi tuan muda kami. Namaku Chen Ningning. Seseorang yang mengikuti gurunya di kuil Changyun dan tinggal di sana selama 23 tahun. Seorang pendeta Tao kecil yatim piatu. Juga seorang streamer energi positif 10 besar daring. Saudari-saudari, bisa coba lihat gelang ini. Menarik keberuntungan asmara sejati. Ya, pria lajang juga bisa memakainya. Saudari dan saudara, jangan pergi dulu. Berkencan. Bahkan anjing pun tidak peduli dengan cinta. Tidak ingin berkencan. Ingin jadi kaya. Kakak, aku datang untuk membawamu pulang. Untuk mewarisi bisnis keluarga. Siapa yang kamu panggil? Memanggilmu. Siapa kakakmu? Aku seorang yatim piatu. Kemarin aku berada di ruang siaran langsung. Dan terhubung denganmu, aku melihat di lenganmu. Ada tanda lahir berbentuk hati. Tanda lahir ini adalah unik bagi keluarga Chen kami. Dan kemarin aku menelepon guru di kuil Tao untuk memastikan karakter kelahiranmu persis sama dengan keluarga Chen kami. Kakak yang tertukar di rumah sakit waktu itu. Orang tua busuk ini, bahkan karakter kelahiranku, memberitahu orang lain sembarangan. Ini sangat berbahaya. The film was translated and Aku narrated kakakmu. by M Media. Lalu apa? Kamu baru saja bilang, kembali dan mewarisi apa? Aset keluarga kami sebesar 80 miliar. Membutuhkanmu untuk mewarisinya. Aku bertanya-tanya tentangmu. Saudaraku yang baik, siapa namamu? Apakah kamu punya pasangan? Kakak bantu kamu cek keberuntungan bunga persikmu. Biarkan dia pergi. Tuan muda, tuan muda. Siapa yang berani menyentuh istriku? Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Chen Ningning. Apa kau menyelamatkanku? Ya, kamu terkena mantra Jiang Tu, Jifuli, yang baru saja kuberikan padamu untuk diminum. Sepertinya, istriku cukup menarik. Kamu juga tidak buruk. Bagaimanapun suamiku adalah pria tampan. Xiaoyi. Cucuku sayang, Nyonya Wu nenek Puyi. sudah genap 3 tahun. Hari itu kau tiba-tiba demam tinggi. Aku kira demam itu membuatmu bodoh dan tidak akan pernah kembali. Nenek, aku telah merepotkanmu. Selama ini siapa yang memperlakukanku dengan baik? Dan siapa yang memperlakukanku dengan buruk? Aku mengingat semuanya. Aku tidak menyangka Wu Yi bisa berubah kembali. Biarkan gadis penipu ini mendapatkan keuntungan besar. Tidak mungkin, aku akan merebut Wu Yi kembali. Kakak Wu Yi, apakah kau masih ingat Xilan? Tentu saja aku ingat. Ketika aku bodoh, kau adalah yang pertama mencemoohku. Bagaimana bisa begitu? Kau salah paham kakak Wu Yi. Chen Xilan, tunjukkan rasa hormat. Dia adalah kakak iparmu sekarang. Ibu Chen, ibu kandung Chen Ningning. Kita telah mempermalukan diri sendiri. Mari kita lanjutkan upacara kita. Apakah kamu mulai merasa sakit kepala? Ada apa ini? Apa ada yang salah dengan Jifulingmu? Akhirnya, aku sudah menariknya keluar. Itu mantranya. Tangkap dia. Berlututlah. Bicara, siapa sebenarnya kau? Kenapa kau mencoba menyakitiku? Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Jangan pukul aku. Seharusnya bukan dia. Dia mungkin hanya pian. Ya, aku kebetulan lewat saja. Ada seorang pria bertopan yang memberiku sejumlah uang dan menyuruhku membawa boneka jerami ini dan menyelinap ke pernikahanmu itu saja. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Usir dia, benar. Patahkan kakinya. Ya tuan muda, jangan. Kalau begitu mari lanjutkan pernikahannya. Tunggu sebentar. Jam berapa sekarang? Waktu baiknya sudah lewat. Mari menikah di hari lain. Apa kau mencoba melarikan diri dari pernikahan? Waktu baik.
Apakah kamu mengerti kebijaksanaan orang dahulu? Jika kamu bersikeras untuk menikah, kamu bisa menikahinya. Dia seharusnya menikahimu bagaimanapun juga. Aku dibuat bodoh selama 3 tahun. Aku harus mencari tahu siapa ya yang menyakitiku. Apa hubungannya dengan aku? Karena kau istriku. The film was translated and narrated Ada by 100 juta di sini. Amnesia. Apa kau bersedia? Kamu menghinaku. Baiklah. Tapi kamu tidak bisa mengujiku dengan uang. Guruku berkata bahwa kami para kultivator harus menyelamatkan semua makhluk hidup. Jadi atas nama semua makhluk hidup. Terima kasih. Baiklah, waktu baiknya sudah tiba lagi. Mari kita lanjutkan. Kalau begitu mari lanjutkan. Jelas-jelas aku dan kakak Wuyi yang bertunangan lebih dulu. Villa keluarga Chen 1 minggu yang lalu. Ibu, aku membawa kakak kandungku kembali. Sudah 23 tahun, kami akhirnya menemukanmu. Baguslah kalau nona muda yang asli sudah kembali. Kalau begitu, nona muda keluarga Chan bisa menikah. Tuan muda Wu, sekarang, ada apa ini? Aku baru saja kembali ke rumah ini, bahkan belum sempat duduk. Dan aku sudah akan dinikahkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka jelas sudah bertunangan denganmu. Pertunangan itu dengan nona muda keluarga Chan yang dibuat. Aku bukan nona muda keluarga Chan. Aku hanyalah anak angkat dari keluarga Chan. Aku tidak akan membiarkan putri kandungku menikahi si idiot itu. Apa aku juga harus menikahi orang bodoh? Kalau begitu kau tega membiarkanku menikah dengannya. Jika aku menikah dengan si bodoh itu, maka hidupku akan berakhir. Aku baru saja menemukan kakakku. Aku lebih baik mati daripada membiarkan dia menikah dengannya. Aku lebih baik mati daripada menikah. Jika seseorang harus menikah, maka biarkan pewaris keluarga Chen yang menikah. Aku akan menikah. Dasar nenek tua, kau ingin menikahkanku agar putrimu bisa mewarisi semua harta keluarga. Sekarang biarkan putri kandungmu sendiri menikahi si bodoh itu. Pada malam pernikahan di rumah besar keluarga Wu. Ning Ning, aku siap. Berbaringlah tengkurap punggung menghadap ke atas. Apakah akan sangat sakit? Tidak, aku akan sangat lembut. Aku akan membantumu rileks dulu. Otot punggungmu. Benar. Kalian para Taois juga melakukan bekam. Yang menimpamu selama 3 tahun terakhir adalah Jiang penyebab demensia. Meskipun aku menggunakan Ji Fu Ling dan menghilangkan mantranya darimu, tapi tubuhmu masih menyimpan sejumlah besar energi jahat. Sekarang dengan bantuan bekam, aku akan mengeluarkan energi jahat itu dari tubuhmu. Dengan cara ini, kamu bisa pulih sepenuhnya. Ning Ning, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu kapan aku akan bangun. Ning Ning, sebenarnya aku. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kau menyuruhku menciummu? The film Tidak. was translated Itu bukan and kepribadianku. narrated by Lalu persona Amnesia. macam apa? Aku merasakan ki jahat di luar pintumu. Kamu sedang main perangkat. Pergi sana. Baik. Woi, ayahku di luar negeri dan tidak bisa kembali. Dia memintaku membawakanmu hadiah pernikahan ini. Wusin adik laki-laki Wuyi. Selamat menikah. Ngomong-ngomong kakak ipar, jika Wuyi tidak mampu, kamu dipersilakan datang mencariku. Dia sudah jadi orang bodoh selama 3 tahun. Siapa tahu apakah aspek itu darinya masih berfungsi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan muda nona muda, Sisian kepala pelayan keluarga Wu yang telah lama mengabdi. ini malam pernikahan kalian. Kenapa kalian belum beristirahat? Tadi ada suara di luar pintu. Kami keluar untuk memeriksa. Apakah tuan muda bermaksud seseorang menguping di luar pintu? Siapa yang berani-beraninya menguping di luar pintu tuan muda? Di malam pernikahannya, kenapa lantainya belum dibersihkan? Mohon tenang tuan muda. Saya akan mengelola para pelayan dengan baik. Kalian berdua saja. Istirahatlah lebih awal. Ayo pergi. Ini tidak sederhana. Batang jerami ini bukan sampah biasa. Apa sebenarnya ini? Ini digunakan oleh Master Jiang Tu tingkat atas untuk menciptakan boneka jerami. Woi. Sepertinya mereka ingin menghancurkan bukti. Sepertinya orang yang ingin mencelakaimu ada di sampingmu. Aku kira kau begitu proaktif. Seperti yang kau inginkan. Aku sedang bicara serius denganmu. Orang-orang di sekitarmu. Semuanya akan dalam bahaya. Itu tidak benar. Kenapa hanya sekali? Apakah tuan muda baru saja bangun? Tubuhnya belum pulih.
Ini. Aku rasa ini warisan dari kakeknya. Nenek aku tidak mewarisinya dari kakakku. Kalau begitu cepatlah, biarkan aku menggendong seorang kucil untuk membuktikannya. Cepat pergi dan bicara dengan nenekmu. Tidak peduli kamu bisa atau tidak. Shio 2 tahun ini bertentangan dengan kita. Kau. Villa keluarga Chen. Shilan, bagaimana menurutmu tentang adik Wuyi? Wusin, bagaimana dia? Aku hanya bertemu dengannya sekali saat kecil. Bagaimana dia bisa sebaik kakak Wuyi? Seharusnya aku menikah dengan Wuyi. Jangan katakan itu lagi. Dulu itu karena kau mengira Wuyi bodoh, sehingga kau mendorongnya pada Ningning. Sayang, jangan salahkan Silan lagi. Jason pacarnya Chen. Menikahi orang bodoh itu, Silan kita harus hidup seumur hidup sebagai janda bukan? Jika bukan dia lalu siapa yang harus aku salahkan? Itu menyebabkan aku dan kakakku, yang belum lama saling mengenali, dia sudah dinikahkan. Kalian semua hanya membantu Ningning. Apa kamu tidak akan makan sesuatu? Tutup The film pintunya. was translated and narrated by M Media. Rubah kecil, sudah berhari-hari tidak menyentuhmu. Kamu jadi semakin menggoda. Pelankan suaramu. Kalau tidak wanita tua itu dan putranya akan mendengar kita, apa yang perlu ditakutkan? Selama ini, mereka belum menemukan perselingkuhan kita. Wanita tua itu buta mata dan hatinya. Meskipun wanita tua itu buta, dia tidak buta dalam hal membagi properti. Awalnya properti keluarga Chan, aku adalah pewarisnya. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Ingin merebut kembali bagian keluarga Chen yang menjadi milikmu. Bukankah itu mudah? Kau punya cara. Villa keluarga Chen. Ning, Xiao Yi, kenapa kau pulang begitu cepat? Ini belum waktunya kembali ke rumah ibu setelah 3 hari. Ibu, Chen Silan menelpon dan menyuruhku kembali. Juga, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Baru-baru ini, di kediaman keluarga Wu, aku merasakan aura yang tidak biasa. Aku curiga orang yang mencelakai Wei ada di dalam keluarga Wu. Oleh karena itu, aku melakukan beberapa perhitungan dan aku pikir, keluarga kita mungkin mengalami sesuatu. Kamu harus lebih berhati-hati. Xiao Yi, ibumu dan aku adalah teman yang sangat baik. Meskipun dia sudah tidak ada di sini, dia menitipkanku untuk menjagamu dengan baik. Jika Ning mengganggumu, katakan saja padaku, aku akan memutuskan untukmu. Ibu Ningning. Dia sangat baik padaku, Ibu. Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong Xiao Yi, sesuatu yang berhubungan dengan ibumu. Chen Ning, kau sama sekali bukan anak kandung ibu. Aku mengambil rambut penipu ini dan rambut ibu dan melakukan tes paternitas. Dia sama sekali bukan anak kandung ibu. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Itu berarti bahwa dia sama sekali bukan nona muda keluarga Chan. Oleh karena itu dia sama sekali tidak punya hak untuk menikahimu karena kontrak pernikahan menyatakan bahwa itu adalah nona muda keluarga Chan yang akan menikahi tuan muda keluarga Wu. Maka tanpa nona muda palsu ini, seharusnya secara alami adalah aku yang menikah ke keluarga Wu. Kakak Wu Yi, kau akan menikahiku. Kamu sangat suka menjadi simpanan. Kau. Namun aku sudah mengetahuinya. Kamu memang memiliki takdir seorang simpanan. Aku memperingatkanmu, jangan sentuh istriku. Aku tidak peduli apapun yang sebelumnya. Ada kontrak pernikahan. Sekarang istriku adalah Chen Ningning. Terlebih lagi kakak kandungku adalah Chen Ningning. Untungnya aku juga mengambil rambut ibu dan kakakku dan melakukan tes paternitas tambahan. Ibu dengarkan penjelasanku. Mengingat keadaan sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Entah kau keluar dari keluarga Chan dan tidak pernah kembali selamanya, atau kau diam patuh, tetap di tempatmu, dan menjadi putri angkat keluarga Chan. Aku akan berpura-pura tidak pernah membesarkan, kau enak tidak tahu berterima kasih. 10 hari kemudian akan menjadi hari ulang tahun kalian berdua. Pada saat itu, aku akan mengumumkan bahwa Ning adalah putri kandungku dan memberinya identitas resmi. Mau mengadakan pesta lagi ya? Acara keluarga kayamu benar-benar banyak. Pada saat itu, aku juga akan mengubah wasiatku. Aku akan meninggalkan semua asetku kepada anak-anak kandungku. Xiao Feng dan Ning.
jika kau tetap di tempatmu. Keluarga Chen masih bisa memberimu nafkah. Jika kau berbuat jahat lagi, kau akan menjadi musuh keluarga Chen. Demikian pula, jika kamu menyusahkan Ning Ning lagi, keluarga Wu kami juga tidak akan membiarkanmu lolos. Ibu, aku tahu aku salah. Maafkan aku mulai sekarang. Aku pasti akan tetap pada tempatku. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Aku sudah menghitungnya untukmu. Jika kamu melakukan hal buruk lagi, kamu pada akhirnya akan. Perbuatan jahat mereka akan menimpa mereka. Ya, kakak, kau benar menegurku. Halo, Chen Ningning tidaklah mudah dihadapi. Kamu tidak bisa menanganinya sendiri. siapa kau? Bagaimana kau punya nomorku? Aku adalah seseorang yang bisa membantumu. Mari kita bertemu di kedai kopi besok. Ning, ini salah ibu. Butuh bertahun-tahun untuk menemukanmu. Semua ulang tahun selama bertahun-tahun ini. Bagaimana kau menghabiskannya? Aku baik-baik saja. Aku pikir sejak kecil, aku adalah seorang yatim piatu, tanpa orang tua. Tapi orang-orang di kuil tahu, semuanya sangat baik padaku. Kakak seperguruan dan guruku akan memberiku setiap ulang tahun sebuah kue kecil. Hanya memikirkan bahwa begitu banyak anak tidak tahu berterima kasih diberikan kepada tahun cinta seorang ibu. Aku merasa itu tidak sepadan. Tidak apa-apa ibu, bukankah ibu sudah menemukanku sekarang? Mungkin ini sudah ditakdirkan. Kau masih sangat bijaksana. Pesta ulang tahun, aku pasti akan memastikan pestamu megah dan mewah. Untuk menebus semua tahun ini, aku berhutang padamu. Ya, Ya kakak, saat itu kamu harus berdandan cantik. Ayo pergi, ayo kita beli baju. tidak apa-apa. Tidak perlu. Kakak kamu sebaiknya tetap pergi dan memilih beberapa pakaian. Kalau tidak saat kamu berdiri dengan si tak tahu terima kasih itu, kamu akan kalah bersinar. Ya, Pakaianku tidak seburuk itu kan? Silakan. kau masuk duluan. Aku akan menjawab telepon dulu. Ya. Beli apa? Gaun ini terlihat bagus. Bolehkah aku mencobanya? Kau tidak bisa mencobanya. Kami adalah toko berbasis keanggotaan. Tanpa VIP, kau tidak bisa berbelanja di sini. Aku butuh keanggotaan hanya untuk membeli pakaian. Apalagi jika kami membiarkan kalian kucing dan anjing liar. Semua masuk pakaian kami akan. Semuanya kotor. Meskipun kamu ingin menjualnya kepadaku sekarang, aku tidak menginginkannya lagi. Pergi sana. Jika kau berdiri di sini lebih lama lagi, aku takut bau kemiskinan darimu akan menular ke pakaian kami. Gembel. Keluarkan semua pakaian termahal di tokomu. Kami ingin mencobanya satu persatu. Gembel lagi. Apa yang kau pura-purakan? Lupakan saja, sikap pelayanan mereka di sini terlalu buruk. Ayo pergi. Tunggu. Kami tidak hanya ingin mencobanya, kami juga akan membeli tokomu. Beli lagi ya. Kau punya uang. Kau mau beli pakai apa? Dasar miskin. Ini 100 juta. Ini cukup untuk membeli tokomu. Orang ini, dia selalu membawa 100 juta, kartu bank. 100 juta. Kau benar-benar lucu. Aku juga bisa bilang aku punya 20 miliar. Halo, ini aku, istriku dan aku sedang membeli baju di sini. The film Bantu was aku membeli toko ini. translated and Nama toko, narrated by aku Ed tidak Media. memperhatikan. Bantu aku membeli semua toko pakaian di area ini. Kau benar-benar sedang berakting bukan? Apa kau punya kemampuan itu? Apa kau pikir kau dari grup Wu? Hai bos. Seseorang ingin membeli toko kita. Ya, ada 2 di toko. Tidak, 2 tamu terhormat. Baiklah. Sekarang aku adalah bosmu. Tuan Muda Wu, aku gagal mengenali orang penting. Mohon maafkan aku Tuan Muda Wu. Memaafkanmu, aku akan membuatmu membayar atas. Tidak menghormati istriku, barusan. Tuan Muda Wu, maafkan aku. Tuan Muda Wu, maafkan aku. Nyonya bos tolong coba pakaian ini. Yang ini seharusnya baik-baik saja kan? Tidak, semua orang bisa melihat tembus. Hanya aku yang bisa melihat ini. Cepat masuk. Yang ini seharusnya baik-baik saja kan? Baiklah. Ternyata kau. Bisakah aku mempercayaimu? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Kita punya tujuan yang sama. Kau juga ingin berurusan dengan Chen Ningning. Awalnya Wui sudah orang bodoh.
penerus keluarga Wu berikutnya adalah aku. Just karena Chen Ningning muncul dan membangunkan Wu Yi. Dan menurut tradisi keluarga Wu, aku akan segera dikeluarkan dari inti keluarga Wu. Lalu mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku tahu tujuanmu. Kau menginginkan aset keluarga Chen. Kau tidak hanya ingin menyingkirkan Chen Ningning, tapi juga Chen Fan. Bahkan, dan Jason itu yang terlibat denganmu. Bagaimana kau tahu? Karena aku ingin bekerja sama denganmu, aku tentu saja harus menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Aku punya cara. Kita bisa menggunakan Jason. Selama itu, sebelum Ibu Chen mengubah wasiatnya. Perjamuan ulang tahun keluarga Chen. Aku dengar Tuan Muda Wu benar-benar menyukai seorang udik. Tepat sekali. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Shilan? Bagaimanapun dia juga sudah menjadi nona muda kaya selama lebih dari 20 tahun. Kalian pelankan suara kalian. Bagaimanapun dia sekarang, nona muda yang sah. Tidak peduli seberapa jelek atau tidak beradab, dia tetap anggota keluarga Chen kita. Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentang kakak Ningning. Jika kamu terus begini, aku akan bilang pada ibu. Cepat lihat, itu nona muda keluarga Chen dan tuan muda keluarga Wu. Bagaimana ini tidak beradab? Dia jelas seorang nona muda yang pantas. Tepat sekali. Temperamennya jelas sangat baik. Dan kau benar-benar bilang dia udik. Aku pikir kau hanya cemburu. Ya, rasanya jika dibandingkan, kau sebenarnya lebih vulgar dan rendahan. Halo Ningning. Kedua orang ini berasal dari keluarga Xian, dan nona muda dari keluarga Li. Orang tua mereka dan Nyonya Ken sudah lama berteman. The Karena film was itu masalahnya. translated Kalau and begitu, narrated kenapa by aku tidak Unmedia. membantu kalian berdua dengan pembacaan nasib yang tepat? Aku melihat kalian berdua hari ini terlihat cukup baik. Kalian seharusnya punya keberuntungan romantis. Hebat, Ningning, kamu bahkan bisa meramal. Orang yang kusuka berzodiak Virgo. Cepat bantu aku periksa. Apakah aku punya kesempatan? Jika itu seorang Virgo, maka aku perlu menghitungnya dengan cermat. Baiklah, hari ini ulang tahunmu, jadi jangan repot-repot dengan hal-hal ini. Benar. Kirimkan aku informasimu. Ketika aku punya waktu, aku akan memberimu pembacaan yang tepat. Chen Ningning dasar jalang. Hari ini aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta ulang tahun putri kesayanganku Chen Ningning dan Chen Shilan. Hari ini aku juga punya sesuatu penting untuk diumumkan. Ibu. Di samping ibu yang pingsan, ada setengah lembar kertas folding. Chen Ningning, kau yang meracuninya bukan? Hanya kau di sini yang tahu cara menggunakan jimat sihir. Benar sekali. Baru saja dia berbicara secara misterius tentang ramalan. Ku dengar saat dia menikah. Itu juga seperti ini. Chen Ningning, beraninya kau benar-benar mencoba melukai ibu. Aku pikir kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Chen, bukan? Diam. Sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, siapapun yang berani menyentuh Ningning, berarti melawan keluarga Wuku. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Ada bekas jarum di belakang leher ibuku. Alasan dia pingsan adalah karena dia dicelakai oleh jarum beracun. Apa yang kau lakukan? Belum cukupkah kau melukai ibu? Dan sekarang kau membakar jimat lagi. Aku pikir kau ingin menghancurkan bukti. Jason, cepat panggil polisi dan tangkap Chen Ningning. Chen Shilan, apakah kamu harus mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang? Jimat yang aku gunakan berwarna kuning. Tapi yang ini milikmu. Itu bahkan tidak bisa disebut selembar kertas. Aku pikir, jelas ada seseorang yang mencoba menjebakku. Tapi dia tidak menggunakan otaknya. Siapa tahu apa yang kau gunakan? Jimat warna apa itu? Sulit untuk mengatakannya. Kau bisa menggunakan warna apa saja. Sekarang kau hanya berdalih. Apa yang kau lakukan? Mengeluarkan jimat. Chen Ningning akan membunuh seseorang. Seseorang tangkap dia. Dasar benalu tak berguna. Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kau sangat tidak sopan. Siapa yang kau sebut benalu? Kamu benar-benar parasit ya. Paman Jason, kamu sudah cukup sering menggesek kartu ibuku kan? Apa yang sudah kamu sumbangkan untuk keluarga kita, kau? Yang ini yang aku punya adalah faux pelacak. Selama aku menggunakannya, aku bisa menemukan pelakunya. Kau tidak diizinkan menggunakannya lagi. Ilmu sihir ini untuk mencelakai Presiden Chen. Seseorang kunci pintunya rapat-rapat. Sebelum kita mencari tahu ini, tidak ada yang diizinkan pergi.
Benar-benar kamu. Seseorang, geledah dia diam-diam. Apa yang kau lakukan? Tuan muda pada dirinya. Kami menemukan deretan jarum. Ini hanya salah paham. Itu bukan jarum. Itu hanya tusuk gigi perak. Aku menggunakannya untuk membersihkan gigiku. Salah paham. Tadi saat perjamuan, aku memperhatikan. Tindakanmu dan ibu tidak biasa. Sayang, kerahmu berantakan. Biar aku rapikan untukmu. Baiklah. Karena itu tusuk gigi. Kalau begitu coba tusukkan ke dirimu sendiri. Jika kamu baik-baik saja, maka telan jarum itu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan mencari pengacara untuk menuntutmu. Masih keras kepala. Adikku tersayang, apakah kamu lupa kalau aku punya kebenaran? Bagaimana kalau kita panggil polisi dulu, lalu kita interogasi perlahan? Ini gawat. Seharusnya aku tidak hanya menggunakan satu pelacak. Ada orang lain di tempat kejadian. Apa kamu mengatakan? Ada kaki tangan lain. Untuk bisa di bawah pengawasan semua orang, melancarkan pukulan mematikan. Itu tidak sederhana. Ning Ning, apakah kamu punya cara lain untuk menggunakan pelacak untuk melacak lagi? Aku hanya membawa satu hari ini. The Chen film Peng, was kamu masih melihat translated orang lain and lagi tidak? narrated by M. Mina. Menurutku, Ibu sudah bangun. ibu, Ibu? Ibu, untungnya aku tepat waktu menggunakan penawar racun padamu. Kalau tidak mengingat luka itu, racunnya dalam 10 menit. Jika tidak dinetralkan, nyawamu akan dalam bahaya. Seseorang, tangkap Jason. Aku ingin menginterogasinya. Ibu, aku curiga Jason dijebak. Kau sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Jika dia ingin melukaimu, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Mengapa dia harus menunggu sampai hari ini? Lagi pula lihat dia bahkan memuntahkan darah. Dia pasti dijebak. Shilan, kamu bilang dia difitnah. Aku punya USB di sini. Ini adalah bukti yang kutemukan dengan menyewa detektif untuk menyelidiki Jason. Aku sudah lama mencurigainya. Aku tidak menyangka bahwa sebelum aku bisa membukanya, dia akan bergerak. Ning Ning. Aku akhirnya tahu. Dari siapa kamu mewarisi keahlianmu yang hebat? Ibu mertua. Tentu saja, Jen keluarga kita semua unggul. Seseorang, bawakan aku komputer. jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Ning Ning. Kakak, Ning, Ning. kakak. Ning Ning, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang masih terasa tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Ning, Ning, kamu sudah bangun. Dokter bilang kamu keracunan makanan. Xiao Yi menjagamu selama sehari semalam tanpa memejamkan mata. Ramalanmu sendiri sangat kuat. Chen Ning, Ning. Jenis apa? Trik jahat yang kau mainkan padaku. Pertukaran nyawa memang cara untuk menghadapiku. Tapi kau tidak menyelidiki dengan jelas betapa kuatnya takdirku. Takdirku menurut 5 elemen, sepenuhnya elemen kayu. Ini adalah takdir yang kalian orang biasa sama sekali tidak bisa menanggungnya. Sekarang kau telah menderita serangan balik. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Chen Xilan, pada titik ini, jangan keras kepala. Siapa sebenarnya yang menghasutmu? Jika aku Chen Xilan ingin mencelakaimu, Chen Ning Ning, apakah aku perlu seseorang untuk menghasutku? Aku hanya ingin membunuhmu sekarang. Orang yang menghasutmu memang sangat jahat. Pertukaran nyawa gagal, dan kau cacat. Penampilanmu adalah bagian dari takdirmu. Sekarang keberuntunganmu akan segera berakhir. Aku tidak sejahat dirimu. Tanpa alasan sama sekali, seorang putri kandung muncul dan merebut segalanya yang seharusnya menjadi milikku, keluargaku, hak warisku, dan priaku. Semuanya dicuri olehmu. Sekarang aku hanya ingin kau mati. Sebelum kau mati, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Karena kau tidak mau bicara, aku tidak akan memaksamu. Biarkan aku memberitahumu sebuah metode. Pergilah operasi plastik. Operasi plastik bisa membuatmu lebih baik dan juga mengubah takdirmu. Berhentilah berpura-pura menjadi baik hati dan benar. Tertawalah sekarang. Waktunya tepat. Untuk pertukaran nyawa, Jiang Tu Master hanya bisa merapal mantra di dekat orang yang nyawanya ditukar. Kurasa ini juga bagian dari rencana mereka untuk membuatku kembali ke tempat keluarga Chen malam ini. Jadi ini adalah salah satu lagi dari strategi balasanmu. Tentu saja,
Aku memperkirakan, mereka juga tidak menyangka bahwa takdirku akan menyerang balik. Sekarang, Jiang Tao Master seharusnya tidak jauh. Ayo kita kejar mereka dan lihat. Baiklah, ayo pergi. Kepala pelayan, jadi kamu adalah orang yang selama ini merapal mantra Jiang Tao. Jika itu kepala pelayan, maka itu tidak mengejutkan. Ketika aku pertama kali menemukan boneka jerami di pintu masuk, aku curiga itu dia. Kepala pelayan, mengapa kamu melakukan ini? Keluarga Wu kami memperlakukanmu dengan baik. Dulu ketika kamu berkeliaran di jalanan, kakekku yang menyelamatkanmu. Kau bahkan membuatku bodoh selama 3 tahun. Untuk apa sebenarnya itu? Jangan gunakan aturan dunia fana yang biasa untuk membatasi kami. Para Master Jiang Tao, aku sudah berada di keluarga Wu seperti anjing selama bertahun-tahun. Anggap saja ini dikembalikan kepadamu. Kau mencari mati. Tidak, kau mencari mati. Misiku selesai. Kau sudah jatuh ke dalam formasi Jiang Tao-ku. Lihat apa yang ada di bawah kakimu. Sudah berakhir, aku lengah sesaat dan tidak menyangka akan ada formasi seperti ini. Ning Ning, cepat pikirkan sesuatu. Formasi semacam ini akan membingungkan kesadaranku. Aku tidak bisa lagi memusatkan kesadaranku untuk menggunakan jimat. Wih bodoh, The film kau was begitu cepat translated termakan. and narrated by Dasar anjing Media. keluarga Wu. Aku akan mencekikmu. Zishen, aku belum selesai denganmu. Masih terlalu muda. Apa kau pikir hanya kau seorang Master Jiang Tao yang tahu cara menggunakan jimat untuk bersaing denganku dalam sihir? Kau masih jauh dari siap. Tapi kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Pewaris keluarga Wu. Pewaris keluarga Chen. Pergi mati. Beku, Bagaimana kau bergerak? Kau benar-benar menghancurkan formasiku. tidak menyangkakan. Untuk seseorang yang licik sepertimu, kami tentu saja harus mengambil tindakan pencegahan. Jadi ketika kami mengusirmu, kami memakai sol sepatu kami, jimat Fu kekebalan, dan juga untuk menangkapmu di jalan. Kami juga harus berakting, berpura-pura terpengaruh oleh formasi milikmu. Bisakah dia cepat? Aku akan mencekikmu. Bagaimana? Aku berakting cukup baik kan? Enya, kau hampir mencekikku barusan. Kau berani menipuku. Kami tidak hanya berani mempermainkanmu, kami akan menangkapmu, mematahkan kaki anjingmu, dan kemudian menyerahkanmu ke polisi. Sebagai kultivator, kita seharusnya tidak terlalu kasar. Bagaimana kalau aku memberinya jimat Fu geli? Kalau begitu kau harus menulis 10. Aku paling membenci pengkhianat. Kalau begitu aku akan menuliskannya sekarang. Baiklah, Kakak aku akan membantu kalian. Jangan mendekat. jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku pergi. Chen Feng dasar bodoh. Kakak, sejak kejadian terakhir kali, Chen Shilan sekarang menghabiskan sepanjang hari bergumam. Kamu berani menipuku untuk bertukar nyawa. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia punya niat buruk. Dia sudah gila. Kau dan ibu harus hati-hati biasanya. Zishan itu benar-benar jahat. Aku dengar Jason juga dicelakai olehnya. Dia saat ini di Kai. Aku melakukan ramalan kemarin, meskipun semuanya menunjuk pada si Shen. Aku merasa bahwa ada orang lain di baliknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lupakan saja, kamu harus cepat kembali. Aku akan segera siaran langsung. Bagi yang ingin melihat ramalan cinta mereka, kalian bisa terhubung langsung denganku. Peri kecil dari kuil Cheng Yun sangat lucu. Tentu saja. Netizen ini benar-benar punya selera yang bagus. Semuanya jangan percaya padanya. Dia penipu. Penipu apa? Istriku sangat cakap. Beraninya kau memanggilnya penipu. Dasar jagoan keyboard. Peri kecil adalah yang paling cakap. Tuan Wu, ini dokumen. Ini butuh tanda tangan Anda. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menulis komentar. Streamer akan menjawabnya satu persatu. Terima kasih. Yash, dan pesawat kakak. Kakak, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Kakak, apa yang ingin kamu hitung? Mengabaikanku. Wanita mata duitan ini. Baiklah, pergi dan periksa siapa kakak peringkat teratas ini. Beli seluruh perusahaan mereka. Presiden, kau tidak cemburu kan? Ulangi itu. Bonus akhir The tahunmu film was akan dipotong translated setengah. and Ya, aku akan narrated segera by melakukannya. Media. Kakakmu. Hanya bisa aku.
Beraninya kau menipuku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku. Apa yang kau lakukan hari ini? Memanggil orang lain kakak. Aku sedang bekerja. Itu profesiku. Kau adalah istri Wu Yi. Mulai sekarang kau tidak diizinkan memanggil orang lain kakak. Aku sudah bilang, siaran langsung adalah pekerjaanku. Mereka adalah klinku. Bukankah seharusnya aku merayu mereka? Aku tidak peduli bagaimanapun juga. Kau hanya boleh memanggilku kakak. Kamu tidak cemburu kan? Ya, aku cemburu. Kamu tidak benar-benar menyukaiku kan? Ya. Aku menyukaimu. Sejak hari kau mengangkat kutukan Jiang Tou untukku, aku menyukaimu. Tidak akan. Aku tidak akan. Aku akan memanggil orang lain kakak. Kamu pasti anjing kan? Malam ini, kamu tidak perlu tidur di lantai. Kamu tidur berdiri. Istriku. Aku salah istriku. Aku menyukaimu. Sejak hari kau mengangkat kutukan Jiang Tou untukku, aku menyukaimu. Istriku. Aku benar-benar salah. Tadi malam sangat intens. Sepertinya kebutuhan kakak ipar cukup tinggi. Pagi ini, kamu tidak sikat gigi. Mulutmu bau sekali. Kau. Bagaimana kamu mendapatkan memar di tanganmu? Kakak ipar sangat peduli padaku. Apakah Wu Yi tidak berguna? Jika kau ingin mengikutiku, itu juga tidak apa-apa. Jauhkan tangan kotormu darinya. Wu Yi, kau pikir kau ini siapa? Jangan kira kau masih tuan muda keluarga Wu. Beberapa tahun terakhir ini, mempertahankan orang bodoh sepertimu hanya untuk menyaksikan lelucon terungkap. Mengambil nyawaku seperti mengambil nyawa seekor semut. Apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran untukmu? Chen Ningning, aku peringatkan Mo. Jika kau berani menggunakan ilmu sihir padaku, aku akan memanggil polisi dan membuatmu ditangkap. Dia tidak butuh sayangku, istri untuk bertindak. Woi, kau pikir hanya karena kau menikahi seorang penyihir wanita, apa gunanya itu? Grup Wu telah dikelola oleh ayahku selama 2 tahun terakhir. Sebagian besar kekuasaan perusahaan juga ada di tangan ayahku. Di masa depan Grup Wu akan diwarisi olehku. Salahkan orang tuamu yang meninggal lebih awal. Dasar pembawa sial. Diam. Musial Paman Wu Yi. Dasar anak durhaka. Ayah. Dasar anak durhaka. Kau berani bersikap tidak sopan bahkan kepada saudaramu sendiri. Aku memberitahumu dengan jelas sekarang. Aturan keluarga Wu kita, posisi kepala keluarga, selalu diwariskan kepada cucu sah tertua. Meskipun aku saat ini mengelola perusahaan, itu akan tetap dikembalikan kepada Xiao Yi di masa depan. Paman kedua kau kembali. Woi, lihat, pernikahan yang nenek atur untukmu sungguh mengejutkan. Aku tidak akan kembali tepat waktu. Syukurlah kau sudah bangun. Benar-benar kebahagiaan ganda di depan pintu. Kebahagiaan ganda di depan pintu. Ini semua berkat Ningning. Paman kedua ini Ningning. Ningning ini paman kedua. Halo paman kedua. Bagus. Aneh. Mengapa aku tidak bisa melihat pembacaan wajahnya? Mari kita sarapan bersama, ayo. Mari kita sarapan. Xiao Yi ini kesukaanmu. Makanlah lebih banyak. Terima kasih paman kedua. Xiao Yi, kau sudah bangun. Bagus sekali. Dulu paman tidak menjagamu dengan baik. Itulah sebabnya hal itu menimpamu. Paman kedua. Apa yang sudah terjadi biarlah, tidak baik mengungkitnya lagi. Lihat, bukankah aku hidup baik-baik saja sekarang? Paman kedua jangan khawatir. Aku akan menjaga Wu Yi dengan baik. Ngomong-ngomong paman kedua, aku tumbuh di Akademi Pedang. Dan aku tahu beberapa seni perhitungan nasib. Mengapa kamu tidak memberiku 8 karaktermu, dan aku akan membantumu menghitung nasibmu? Aku sudah menjadi orang yang satu kakinya di kuburan. Mari kita serahkan saja pada takdir. Paman kedua, Xiao Yi. Wu Yi. Woi, Xiao Yi.
Seseorang telah meracuni. Woi, kamu sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Kamu dan keluargamu. Baru-baru ini, apakah kamu menyinggung siapapun? Selama bertahun-tahun grupku, saat berkembang selangkah demi selangkah, memang menyinggung beberapa orang. Tapi itu tidak begitu tidak menyenangkan, sampai menyebabkan perselisihan besar. Adapun aku, mungkin tidak. Ada apa? Kamu telah terkena Gu. Sihir Gu. Ya, Gu ini ada di dalam tubuhmu. Dan sudah lama. Sesekali itu perlu diperkuat. Ini seperti racun yang bekerja lambat. Jika tidak diselesaikan dalam waktu lama, 1 atau 2 tahun lagi, itu akan praktis tidak dapat disembuhkan. Namun aku bisa membantumu mengeluarkan cacing Gu. Kau yakin itu sihir Gu? Ya, meskipun cacing Gu bukan keahlianku, aku pernah mempelajarinya. Master Raccoon Gift ini sangat tangguh. Aku menggunakan Fu pelacak beberapa kali, tapi tidak bisa melacak mereka. Xiaoyi, kamu sudah bangun. The film was translated and Paman kedua. narrated Kau by membuat M paman kedua Media. ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi padamu? Paman kedua. Ning bilang aku terkena sihir Gu, dan cacing ini sudah ada di dalam diriku. Sejak aku masih sangat muda. Ya, paman kedua, Wei telah menjadi sasaran orang jahat, tapi jangan khawatir. Aku sudah punya solusi. Siapa yang begitu berani? Sampai berani menyentuh seseorang dari keluarga Wuku? Xiaoyi, jangan khawatir. Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki ini sampai tuntas. Mereka akan membayar 100 kali lipat. Kenapa kau tidak membiarkanku memberitahu paman kedua? Kau tidak percaya padanya. Aku tidak bisa melihat fisionomi paman kedua. Wui, kau benar-benar pantas mendapatkan ini. Aku akan lihat, apakah saat racun gumu, kambuh kau masih bisa bersikap sombong begitu. Siapa? Wusin ini aku. Aku Shilan. Itu kau. Jangan sentuh aku, dasar makhluk jelek. Makhluk jelek. Keadaanku hari ini, siapa yang harus disalahkan? Jika kau tidak menipuku untuk menukar takdir, apakah aku akan berakhir seperti ini? Keadaanmu hari ini hanya menunjukkan kau terlalu serakah. Kenapa wajahku harus hancur, sementara kau tetap baik-baik saja? Kenapa? Aku tidak peduli. Jika kau tidak membantuku membalikkan keadaan, aku akan memberitahu Wei dan Chen Ningning bahwa kau yang mengatur pertukaran takdir itu, dan kau juga tidak akan tenang. Apa kau sudah lupa video-video kamarmu dengan Jason? Semuanya ada di tanganku. Coba Teban, jika aku memberikan video-video ini kepada Chen Ningning, apakah kau akan seperti anjing liar, diusir dari keluarga Chen olehnya? Kau tidak tahu malu. Chen Shilan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sama. Namun aku punya rencana lain. Jika kau bisa membantuku, maka aku akan mempertimbangkan membantumu juga. Kakak, apa ini? 2 jimat kedamaian ini, kamu dan ibu masing-masing ambil 1. Aku baru baca. Untuk keluarga hasilnya bilang bahwa pertanda tidak terlalu baik. Kalian berdua bawa ini untuk keselamatan. Kakak, denganmu di sini, bahaya apa yang mungkin menimpa kita? Jika memang berbahaya, kenapa kamu tidak pindah kembali dan tinggal bersama kami sebentar? Tidak, aku punya hal lain yang harus diurus. Kakak tersayang. Kakak, Tidak. Aku menyalakan dupa khusus. Nanti aku akan menggunakan jimat penarik Gu untuk mengeluarkan cacing Gu dari tubuhmu. Baiklah. Ning bagaimana keadaannya? Kultivasi Master Racun Gu ini sangat dalam. Benih cacing Gu telah ditanam sejak lama. Aku akan coba lagi. Ning kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sepertinya aku hanya bisa kembali dan mencari guru.
Kau sangat cantik. Istriku, kau bangun pagi sekali. Kamu harus cepat bersiap. Nanti aku bawa kamu ke kuil Changyun supaya ku hilang. Kalau begitu bantu aku ganti baju. Kamu bukan anak kecil, cepatlah. Baiklah. Kuil Changyun. Disinilah aku tumbuh dewasa. Meskipun di gunung, tapi lingkungannya tenang dan elegan, dengan gunung yang indah dan air yang jernih. Jadi, itulah mengapa istriku sangat terawat dengan baik. Woi, aku sudah mengenalmu begitu lama. Bagaimana bisa aku tidak pernah menyadari? Kamu begitu pandai bicara. Katakan padaku, apakah kamu dulu memperlakukan gadis lain seperti ini juga? Langit dan bumi menjadi saksi. Aku hanya pernah mengatakannya padamu. Adik seperguruan. Kakak senior. Adik seperguruan. Kakak senior. Adik seperguruan. Siapa kau? Aku suami Chen Ningning. Wuyi. Aku tumbuh besar bersama Ningning, kakak seperguruan. Halo kakak. Kakak senior, aku sangat merindukanmu. Ningning, aku juga sangat merindukanmu. Tapi suamimu ini, Tidak mungkin kau terus menghela napas seperti itu. Apa maksudmu? itu berarti adik seperguruanku bunga terindah kuil Changyun, dan dia terjebak pada tumpukan kotoran sapimu. Ya, itu masih lebih baik darimu. Keledai itu dari kuil Changyun. Aku seorang vegetarian, tapi jangan kira aku benar-benar santai. Para prajurit berbarislah dan maju. Woi, cepat minta maaf kepada kakak seperguruanku. Dia adalah kuil Changyun kita, murid utama. Kemampuannya 3 kali lipat dariku. Jika dia bertindak, aku juga tidak akan bisa bantu kamu. Ada 100 juta di sini. Ini sumbangan untuk kuil. 100 juta lagi. Apakah ini kekuatan uangnya? Kakak ipar Hui, mengunjungi keluarga istrimu. Mengapa begitu sopan? Ini adalah Kakak seperguruan. Di mana guru? guru pergi untuk The film berkultivasi. was Dia tidak akan translated kembali and secepat ini. narrated by Bagus, ayo Amelia. pergi. Ningning, apa yang kau cari? Ketemu harta sihir guru. Pil penghilang racun gu serbaguna. Jika kau melakukan ini, bukankah guru akan marah? Kamu punya kekuatan uang. Guruku akan sangat senang untuk membantu. Ayo pergi. Kalian berdua tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Puluhan tahun usaha sebelum ini, semuanya sia-sia belaka. Telan ini. Lalu, aku akan menggunakan jimat penarik Go untuk menarik cacingnya keluar. Kita tidak akan menggunakan yang sebelumnya. Metode penarik Gu. Tidak perlu. Kali ini, kita punya pil penawar Gu. Tidak akan seribet itu. Jadi terakhir kali kau sengaja mencoba mengambil keuntungan dariku. Apakah kamu akan menyembuhkannya atau tidak? Baiklah, aku akan menyembuhkannya. Sebentar lagi kakak seperguruan akan menjaga di luar. Memastikan tidak ada yang masuk. Baiklah. Jangan bergerak. Bu ini beracun. Melihat warna cacing ini, diperkirakan sudah ditanam selama 20 tahun. Jika tetap tinggal di dalam tubuhmu, dalam 1 atau 2 tahun lagi, seluruh tubuhmu akan sepenuhnya dilahap dan dimakan oleh Gu itu. Sudah ditanam selama 20 tahun. Ya, Teknik Gu yang kejam sekali. Woi, sebenarnya, orang macam apa yang kamu sakiti? Sampai mereka harus mendorongmu ke situasi putus asa seperti ini. Halo, Nona muda. Ini gawat, tuan muda ingin bunuh diri.
Rumah ini terasa agak aneh. Rasanya seperti sejak kita pergi, selama waktu ini, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kemana semua orang pergi? Di mana Chen Feng? Chen Feng terlihat seperti saat aku menjadi bodoh. Ya, para pengguna sihir ini hanya tahu trik-trik ini. Sepertinya saat kita kembali ke kuil Tau, selama periode ini, pihak lain memanfaatkan ketidakhadiran kita. Kakak. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi padaku? Apa sebenarnya yang terjadi selama waktu ini? Aku tidak ingat apa-apa. Ingatan terakhirku yang sadar adalah Wuxin datang berkunjung, mengatakan dia mencari Wei. Dan kemudian aku tidak ingat apa-apa. Ini ulah Wuxin lagi. Di mana ibu? Aku mengkhawatirkannya. Tidak melihat ibu. Ketika kami tiba, rumah itu sudah kosong dari orang lain. Dilihat dari gajah liar. Ibu dibawa pergi. Apa? Shilan. Lari cepat, ada orang jahat di sini. Ini sungguh menggelikan. Kau masih pura-pura jadi orang baik sekarang. Apa katamu? Aku adalah orang jahat itu. Lihat dirimu. Kau membesarkan seorang putri selama lebih dari 20 tahun. Namun kau tidak mengakuinya. Kau menemukan seorang putri yang baru kembali beberapa hari yang lalu dan ingin menyerahkan segalanya padanya. Kau selalu memperlakukanku sebagai hewan peliharaan. Bukan begitu. Aku tidak menyangka kamu berpikir seperti itu. Aku tidak pernah menganiayamu sejak kamu kecil. Ini lebih baik dari perlakuanku terhadap Chen Feng. Kenapa kamu menjadi begitu jahat? Karena kau begitu baik padaku. Kenapa kau tidak mati saja sekarang dan tinggalkan semua hartamu padaku? Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku tahu karakter dan kemampuanmu. Kamu tidak pantas menjadi pewaris keluarga Chan. Jadi aku akan menggunakan metode lain agar kamu hidup tanpa cemas soal makan dan pakaian. Namun kamu masih merencanakan untuk aset keluarga Chan. Kau tidak perlu mengatur hal-hal untukku. Aku bilang aku mampu dan aku memang mampu. Keluarga Chan apa? Nama belakangku juga Chan. Semua itu milikku. Ketika aku kecil untuk menyenangkanmu, untuk menjadi putrimu yang paling berprestasi, aku menyerahkan masa kecilku. Satu kalimat saja soal putri kandungmu ditemukan, kau mulai menunjukkan pilih kasih dan menindasku lagi. Lihat. Lihat wajahku. Sekarang sudah cacat. Apakah kau puas? Sebenarnya tentang kamu dan Jason, aku sudah tahu sejak lama. Bagaimana mungkin aku tidak langsung melihat sementara kenanganku penuh liku-liku dan momen mendebarkan. Karena kau tidak seperti orang biasa, sama sekali. Kau adalah yang unik di dunia ini. Pendeta Tao kecilku. Sebenarnya begitu insiden itu terjadi saat itu, Lin Xiaoman pergi ke luar negeri. Meskipun aku tidak sepenuhnya sadar saat itu, aku masih akan mendengar beberapa berita dari orang lain. Tapi melihat wajahnya, dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Semua itu tidak penting lagi. Karena aku sudah memilikimu. Apa? Ada sesuatu yang muncul di perusahaan. Aku harus pergi memeriksanya. Tuan Wu, keadaannya tidak baik. Kapal kargo perusahaan kandas, terjebak di kanal. Sekarang barang-barang tidak bisa tiba. Para distributor semuanya panik. Tuan Wu, tanah yang baru diinvestasikan oleh grup Wu telah dilaporkan karena pelanggaran. Sekarang semua konstruksi telah ditangguhkan. Produk baru grup ditemukan mengandung bahan-bahan ilegal, terbongkar oleh media. Sekarang harga saham telah anjlok. Perusahaan tiba-tiba memiliki begitu banyak masalah. Menurut praktik sebelumnya, seharusnya dana operasional bisa menutupinya. Bagaimana bisa menjadi sekacau ini? Sebelum Tuan Muda kedua Wu pergi ke luar negeri, dia pada dasarnya memindahkan uang perusahaan ke rekening luar negeri untuk proyek-proyek. Sekarang perusahaan tidak lagi memiliki modal kerja untuk menghadapi krisis. Tuan Muda kedua Wu, berapa banyak yang dia transfer? 3 triliun. 3 triliun. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Kakak Wuyi, selama kau bercerai, aku bisa membuat keluargaku membantumu melewati krisis ini.
Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Kakak Wuyi. Kau tahu, hanya sumber daya keuangan keluargaku yang bisa menyelamatkan perusahaanmu. Hentikan angan-anganmu. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Ningning. Jangan buang-buang usahamu lagi. Dengar penjelasanku soal kejadian waktu itu. Bukan aku yang ingin pergi. Keluargaku yang secara paksa membawaku pergi. Mereka bahkan menyita pasporku. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Kita sudah menjadi masa lalu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena menggunakan taktik ini. Ingat apa yang kukatakan. 1 jam yang lalu. Jika perlu rebut mereka dengan paksa. Bukankah itu tidak baik? Dengarkan aku. Pria tidak bisa menolak taktik ini. Lin Xiaoman, kamu gila. Istri aku pulang. Lihat saja sendiri. Istri, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Hal sebesar ini terjadi pada perusahaan, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Jika aku tidak menelpon asistenmu, aku bahkan tidak akan tahu perusahaan mengalami masalah sebesar itu. Aku kira kau menanyaiku tentang foto-foto itu. Ini semua adalah upaya untuk menabur perselisihan, trik lama, kasus kecil. Ngomong-ngomong, aku dengar paman kedua baru-baru ini memindahkan proyek-proyek ke luar negeri. Perusahaan tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau aku meminjam dari ibuku? The film was Jangan khawatir, translated masalah kecil ini and tidak akan narrated membuatku by kesulitan. M-Media. Dulu, ketika kakak menyerahkan grup Wu kepadaku, dia juga memberiku sejumlah dana rahasia. Namun besok aku harus pergi keluar kota untuk mengurus sesuatu. Hari ini aku melakukan ramalan untuk perusahaan, dan ternyata medan energi sedang bermasalah. Besok aku akan pergi ke kantor pusat grup untuk memeriksa Feng Shui. Itu juga bisa. Aku akan meminta asistenku mengaturnya. Ngomong-ngomong, ini adalah Huli Jingfu. Bawalah ini bersamamu, agar kamu tidak selalu menarik beberapa pertemuan romantis yang buruk. Baiklah. Ayo makan. Grup Wu. Nyonya lantai yang saya tunjukkan barusan adalah departemen inti dari grup Wu. Tolong beritahu saya di mana lagi Anda ingin melihat. Asisten Presiden Grup Lin ada di sini. Dia secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Kamu ada urusan, silakan pergi. Aku akan melihat-lihat sebentar lagi sendiri. Baiklah Nyonya, saya akan pergi ke sana dulu kalau begitu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, telepon saja saya. Baiklah, jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya. Semuanya ada di tempat yang kau sebutkan. Kau berjanji padaku, jangan lupa. Pantas saja. Aku tahu ada yang tidak beres dengan aura Grup Wo. Siapa itu? Apa kau tidak punya mata? Beraninya kau menabrakku. Kupikir itu orang penting. Ternyata hanya peramal bau. Jadi kamu yang mengkhianati Grup Wo. Pantas saja aku berpikir. Keberuntungan Grup Wo sedang buruk. Keluarkan apa yang baru saja kamu letakkan dan berikan padaku. Letakkan apa? Kau peramal bau. Berhenti memfitnahku. Kau peramal bau. Jika aku tidak mengulitimu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Keamanan. Keluarkan apa yang baru saja kamu letakkan di tempat sial itu dan berikan padaku. Selesai sudah peramal bau ini. Benar-benar mendengarnya. Aku pasti akan membunuhnya. Wajahmu menunjukkan tanda-tanda pengkhianat. Aku menasihatimu. Cepat keluarkan benda itu dan berikan padaku. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Coba saya lihat, siapa sebenarnya yang akan mendapat masalah besar. Direktur Anda datang tepat pada waktunya. Peramal bau ini, dia menuduhku berkhianat pada perusahaan dan bahkan menyerangku secara pribadi. Jadi kalian berdua bersekongkol. Anda bilang dia mengkhianati perusahaan. Mana bukti Anda? Jika Anda tidak bisa menunjukkannya, maka itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Perusahaan kami pasti akan menuntut tanggung jawab hukum Anda. Orang-orang kecil di masyarakat ini biasanya tidak punya banyak kekuatan. Hanya dengan menyebut hukum bisa menakuti mereka. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menuntutnya. Dasar peramal bau, kenapa kau bertingkah begitu sombong? Anda memfitnah orang lain. Pelanggaran ringan berarti denda, yang berat berarti hukuman penjara. Sebaiknya Anda berpikir baik-baik. Direktur, karena Anda sangat memahami hukum, mengapa Anda tidak berpikir baik-baik sendiri? Berapa tahun penjara? Karena mengkhianati perusahaan. Masuk penjara. Kau bilang penjara dan itu penjara. Sebaiknya kau tunjukkan bukti padaku. Kalau tidak, kau tidak akan keluar dari pintu ini. Salah satu dari kalian berwajah pengkhianat dan yang lainnya berwajah licik. Aku tidak tahu
apakah aku akan sial hari ini? Tapi kalian berdua pasti akan mendapat masalah besar. Berhenti menyebarkan rumor. Saya sudah memberitahu keamanan. Anda akan lihat apa yang terjadi sebentar lagi. Apa yang sedang Anda lakukan? Beraninya Anda tidak menghormati istri presiden. Dia adalah istri presiden. Peramal ini adalah istri presiden. Sekarang kau tahu, siapa yang akan mendapat masalah besar kan? Istri direktur utama boleh seenaknya menindas karyawan. Nona Xiaoman, ini adalah masalah internal grup Wu. Tolong, Ada apa dengan grup Wu? Grup Linku? Apa aku bahkan tidak boleh mengatakan beberapa patah kata? Hei apa? Berkendara lebih cepat kembali ke perusahaan. ya presiden. Tidak mungkin, melodrama semacam ini, lagi. Ini seperti adegan sinetron jam 8 malam. Lin Xiaoman, jangan ikut campur urusan grup Wo. Bagaimana bisa menggunakan status istri presiden untuk menindas, dan bahkan tidak mengizinkan mereka melawan? Lin Xiaoman, apa kau tahu, mengapa tuanku bisa hidup sampai 98 tahun? Kenapa? Karena dia tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Kau. Jadi kenapa kalau kau istri direktur, menindas karyawan secara semena-mena? Kau sama sekali tidak pantas menjadi istri presiden. Jika Nona Xiaoman tidak pergi ke luar negeri waktu itu, apakah akan giliran Anda untuk duduk di posisi ini? Aku sudah dengar bahwa pernikahan presiden murni untuk keberuntungan. Kau hanyalah alat. Dengar itu, kau hanya pantas mendengarnya. Seseorang yang bahkan tidak diundang ke pesta pernikahan. Kurasa statusmu tidak cukup tinggi. Chen Ningning lihat. Bukan hanya aku yang bilang kau tidak pantas untuk kakak Wuyi kan? Jika kau punya kesadaran diri, kau harus pergi secara sukarela. Aku tidak akan. Apa yang bisa kau lakukan? Ning, aku sungguh menyukai kakak Wuyi. Aku mohon padamu, tolong kembalikan dia padaku. Chen Ningko memaksaku. Selama kakak Wuyi melihatmu menindasku, dia akan membencimu. Ada apa ini? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Lin Xiaoman, beraninya kau. Lin Xiaoman tidak menyangka ini kan? Aku sudah mengantisipasi antisipasimu. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Suami, tanganku terpukul sakit sekali. Tolong jangan salahkan kakak Xiaoman. Dia mungkin tidak sengaja melakukannya. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dia jatuh sendiri. Apa kau masih mencoba berdebat? Aku melihat semuanya. Asisten, beritahu semua orang, mulai sekarang, grup Wu dan semua grup anak perusahaannya dilarang dimasuki oleh Lin Xiaoman. Ya presiden. Suami, dan kedua orang itu, mereka terus memanggilku peramal bau. Aku juga mendengar mereka berkata, mereka menaruh sesuatu di dapur yang bisa membahayakan perusahaan. Jangan biarkan mereka pergi. Presiden, kami tidak. Kami salah presiden. Kami salah presiden. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Baiklah, jangan berlebihan aktingnya. Aku merinding. Temukan barang-barang yang mereka letakkan di sana. Serahkan kedua orang ini ke Departemen Hukum Perusahaan. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Ya presiden. Kakak Wuyi. Presiden. Kakak Wuyi. Presiden. Presiden. Baiklah, berhentilah berpura-pura. Tidak ada orang lain di sini. Menangis dan terisak tidak seperti dirimu. Apa aku tidak berakting dengan baik? Bagus. Kenapa kau tidak menggunakan teknik jimat pamungkasmu hari ini? Kurasa mereka benar-benar mendalami peran mereka. Aku harus ikut bermain. Rasanya menyenangkan berakting seperti jalang. Bagaimana keadaan di perusahaan hari ini? Jelas ada seseorang yang menyebabkan masalah secara internal. Jadi aku sudah membuat daftar. Merinci area-area bermasalah jika kita mengikuti apa yang ada di dalamnya. Seharusnya tidak ada masalah. Kedua orang ini seharusnya hanya ikan teri. Ikan besarnya belum tertangkap. Kau juga berpikir ada orang lain di balik ini kan? Ya, tidak akan semudah itu. Apa kau memikirkannya? Kurasa itu dia juga. Suamiku sangat pintar. Karena aku sangat pintar, bukankah aku harus mendapatkan ciuman hadiah? Presiden saya akan mengambilnya. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Ini semua salahmu. Guru, kali ini susunan Feng Shui yang rusak juga diuraikan oleh Chen Ningning. Sepertinya Anda masih harus turun tangan. Secara pribadi. Sepertinya sebelumnya saya masih meremehkan biarawati Tao kecil ini.
Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Mohon hukum bawahan Anda, guru. Sudah saya katakan sejak lama, Chen Ningning bukanlah orang yang sederhana. Saya terlalu percaya diri. Sekarang Wu Yi dan Chen Ningning, perasaan mereka semakin dalam. Jika kita ingin ikut campur untuk memecah belah mereka, saya khawatir akan sedikit sulit. Keadaan sudah berkembang sejauh ini. Kita tidak bisa lagi berhati lembut. Kita harus melenyapkan mereka berdua. Bawahan Anda akan memikirkan cara lain. Awalnya saya tidak ingin bertindak. Saya tidak nyaman menunjukkan diri. Tapi sekarang sepertinya saya tidak punya pilihan selain bertindak. Ayo, biarkan aku membaca telapak tangan kakak ini, seperti pepatah bawaan di kiri hasil di kanan. Kakak, pertama biarkan aku melihat garis telapak tangan kirimu. Kakak, kau memiliki nasib baik secara alami. Mari kita lihat garis hidupmu. Lengkungan dan panjangnya, keduanya cukup bagus. Dan bagaimana dengan garis hatimu? Itu juga tidak banyak naik turun. Sepertinya kehidupan romantis kakak cukup stabil. Baru saja bercerai. Baru saja bercerai apa? Kalau begitu mungkin ini masalah nasib yang diperoleh. Mari kita lihat lagi. Tangan kanan kakak. Tidak heran. Tangan kanan kakak memiliki garis cinta yang bercabang. Tapi paruh kedua masih terlihat bagus. Ini berarti cinta sejatimu belum tiba. Tangan kanan kakak. Ada bintang Salomo. Ini berarti kau mungkin menjadi kaya mendadak. Mataku. Maaf. Aku tidak tahu itu kau, jadi aku memukul terlalu keras. Apa kau dari kuil Tao atau kuil Shaolin? Untungnya aku semakin tahan terhadap pukulan. Kalau tidak dengan pukulanmu itu, aku pasti sudah buta. Kau tahu aku takut gelap, namun kau mematikan lampu. Aku pikir seseorang mencoba menyakitiku lagi. Bukankah aku mencoba memberimu kejutan? Kau membantuku menyelesaikan krisis perusahaan. Aku ingin membuatkanmu kue kecil sendiri. Bukankah kita harus merayakannya? Aku tidak pernah menyangka akan dipukul oleh istriku sendiri. Aku akan merebus telur untuk kau kompres. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa kamu baik-baik saja? Aku kehabisan tenaga. Selama setengah tahun, aku melarutkan banyak cimat dan cacing kuno, lebih banyak daripada gabungan 20 tahun terakhir. Keluargamu terlalu banyak masalah. Aku perlu istirahat beberapa hari ke depan. Dan makan sesuatu untuk memulihkan diri. Apa yang kau lakukan lagi? Bagaimana kamu ingin memulihkan diri? Serahkan padaku. Tua, karena Chen Ningning sekarang sangat lemah, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyingkirkannya. Tepat sekali. Akhirnya tiba saatnya untuk pertempuran penentuan terakhir kita. The film was translated Dulu, and narrated by Wu Yi M dan aku Media. bersama begitu lama. Namun dia tidak pernah mengupas satu apel pun untukku. Benarkah? Bagaimana bisa aku sering melihat kakak iparku mengupas apel untuk kakakku? Kakakku suka makan apel. Apakah orang ini tahu cara bicara? Atau mungkin itu karena dia bertemu cinta sejati, sehingga dia akan membantu mengupas apel. Bisakah kau? Mengupas apel adalah cinta sejati. Lalu bukankah dia sekarang? Kalimatku ini, akankah dia berpikir aku sedang menyatakan cinta? Aku tidak bermaksud aku dan kau. Aku juga tidak berpikir begitu. Ketika aku terdampar di Mian Bei sebelumnya,
Aku mendengar tentang semacam metode yang sangat jahat dan beracun. Ini menggabungkan seni Gu dan seni Jiang Tol. Sepertinya begitu. Chen Ningning kali ini benar-benar tidak bisa melarikan diri. Untuk menghadapi Chen Ningning, aku perlu menggunakan tanggal dan waktu kelahirannya. Untuk mengaktifkan Gu simbiosis ini, setelah diaktifkan, nasibnya akan seperti seekor cacing. Dikendalikan di tangan kita. Pada saat itu jika kita ingin mengambil nyawanya, itu akan seperti menghancurkan seekor cacing. Sesederhana itu, maka aku akan menggunakan Jiang Darah melalui cacing Gu ini untuk menanamkannya ke dalam takdir Chen Ningning. Bahkan jika dia adalah Dewa Luo Agung pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk secara bersamaan menyelesaikan cacing Gu dan Jiang Tol. Lagi pula selama sekitar setengah tahun terakhir, dia terus-menerus menyelesaikan Gu dan Jiang Tol untuk Wei, menggunakan berbagai mantra, dan sudah menghabiskan banyak kekuatan fisik. Dia tidak punya jalan keluar dari malapetaka ini sekarang. Selama kita melenyapkan Chen Ningning berurusan dengan Wei, akan semudah membalikan telapak tangan. Ini seperti menginjak semut. Ada apa? Aku sepertinya merasakan orang lain mencoba menyakitiku. Apakah itu Zisen? Apakah jimat pelacak sudah menemukannya? Si Shen mungkin punya seorang master di belakangnya. Aku tidak bisa melacak jejaknya sekarang. Lagi pula, aku terlalu banyak memakai energi belakangan ini. Dan kemampuanku telah menurun. Saya akan pergi membuka pintu. Siapa? Ini terlalu cepat bukan? Ini terlalu cepat bukan? Sebenarnya, selama ini aku dan Xiao Man telah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, The dan film aku was merasa kami sangat translated cocok. and Xiao Feng adalah narrated anak by yang M. sangat Media. perhatian dan penuh pertimbangan. Terima kasih sudah menjadi mak comblang kami. Ya, terima kasih kakak ipar dan kakak, karena telah menjadi mak comblang kami. Istriku, kamu benar-benar tepat. Akurat tentang apa? Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Villa keluarga Chen. Tuan Wu, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ning Ning ada di keluarga Wu. Dia tidak menyebabkan masalah apapun padamu kan? Tidak. Berkat Ningning, Wuyi kita bisa mengubah kemalangan menjadi berkah. Kami juga tidak menyangka bahwa sejak dia menghilang saat kecil selama bertahun-tahun, dia malah memperoleh kemampuan seperti itu. Kami tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Nona Chen, jangan khawatir. Jika itu berkah itu bukan kutukan. Jika kutukan tak bisa dihindari. Apakah orang ini tahu cara bicara? Aku sudah terlalu banyak minum teh. Aku tidak tahu di mana toiletnya. Aku akan menyuruh pelayan mengantarmu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Ketemu. Ibu, kamu bilang Ningning, sudah setengah tahun lebih, dia menikah ke keluarga kita. Mengapa perutnya masih belum menunjukkan tanda-tanda? Tepat sekali. Kau tahu, gadis Ningning itu terlihat seperti istri yang pandai, melahirkan anak, lalu, mengapa dia begitu mengecewakan? Mungkinkah? Mungkinkah apa? Apakah Xiao Yi benar-benar mewarisi dari pihak kakeknya? Mungkin saja. Menurutmu kita harus membujuk mereka untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kedokteran sudah sangat maju sekarang. Mungkin bisa disembuhkan. Kalau begitu kamu harus membujuk mereka. Aku merasa mereka pasti akan mendengarkanmu. Xiao Yi, kau dan Ningning sudah menikah begitu lama? Mengapa belum punya anak? Apakah kau mewarisi? Nenek, hal-hal seperti ini tidak bisa terburu-buru.
Aku tahu. Tapi tidakkah kau berpikir kau bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan untuk melihat apakah tubuh kalian memiliki masalah? Nenek, Ningning dan saya sama-sama sehat. Nenek sudah lebih dari 80 tahun sekarang. Jika aku tidak melihat pewaris untuk keluargamu, bagaimana aku bisa menghadapi kakekmu? Baiklah. Kalau begitu Ningning dan saya akan pergi untuk pemeriksaan fisik. Apakah itu tidak apa-apa? Jujur. Sekarang aku bisa menghadapi kakekmu. Apakah kakak tahu Anda menghabiskan sepanjang hari membicarakannya seperti ini di mana-mana? Kenapa kau tiba-tiba datang untuk pemeriksaan fisik? Nenek tidak sabar ingin cucu. Lagi pula kita tidak melakukan pemeriksaan pranikah. Jadi sebaiknya kita melakukan pemeriksaan sekarang. Ya, Ayo pergi. Sudah selesai. Kali ini, dia tidak bisa kabur bahkan dengan sayap. ayo ramalan langsung. Jika tidak akurat gratis, Lama tidak bertemu Nyonya Muda. Si Shen. Kau pengecut. Jika kau punya nyali, jangan bersembunyi. Aku tidak bersembunyi. Aku tepat di sini. Fu pelacakmu, bukankah itu sangat kuat? Ada apa tidak bisa menemukanku? Kau memang punya sedikit keahlian. Fu pelacakku memang tidak bisa menemukanmu. Tapi bukankah kau terlalu ketinggalan zaman? Apa maksudmu? Tidakkah kau tahu bahwa siaran langsung mengungkap alamat IP-mu? Aku sudah mengunci lokasimu. Ayo kalau begitu aku akan menunggumu. Aku sudah menunggu di sini sejak lama. Hanya menunggumu tiba. Si Shen, tolong berhenti menyakiti orang lain. Kami sudah memberitahu orang-orang. Mereka sedang dalam perjalanan. Aku menyarankanmu untuk menyerah secepat mungkin. Jika kamu tidak menyerah, jangan salahkan kami jika bersikap tidak sopan. Aku sudah mendapatkan Dara dan 8 karakter kelahiran Chen Ningning, Gu Simbiosis, dan Jiang Dara. Yang dibuat khusus untuknya sudah selesai. Kali ini, meski kamu bersayap tetap tak bisa lari. Kau tidak mungkin bisa mendapatkan karakter kelahiranku. Dia tidak bisa mendapatkannya. Tapi aku bisa mendapatkannya. Paman. Bagaimana bisa itu Anda? Mengapa bukan aku? Jika aku tidak terlalu berbelas kasih waktu itu, melihat kecelakaan mobil yang sengaja diatur, masih tidak bisa membunuhmu. Aku memutuskan untuk mengampuni nyawamu. Untuk mengubahmu menjadi orang bodoh yang tidak berguna. Di bawah kendaliku. Jadi Anda benar-benar ingin membunuh saya? Aku awalnya berniat untuk secara bertahap merebut kendali kekuatan keluarga Wu. Tapi aku tidak pernah menyangka jalang ini Chen Ningning tiba-tiba muncul. Berkali-kali mengacaukan rencanaku. Kaulah yang bersikeras menentang kehendak langit. Aku hanya bertindak atas nama langit. Bertindak atas nama surga kamu ini apa? Hanya seorang pendeta tahu sampah. Sekarang aku akan mengirimmu ke surga. Hari kiamatmu telah tiba. Berhenti. Saya bisa memberikan segalanya padamu. Cukup lepaskan kami. Sudah terlambat sekarang. Bagaimana ini mungkin? Gu Simbiosis dan Jiang Dara, media kutukan keduanya menggunakan Dara dan 8 karakter Chen Ningning. Bagaimana masih bisa ada serangan balik? Tentu saja itu bukan serangan balik. Hanya saja pernahkah kau mempertimbangkan bahwa karakter kelahiran yang kau gunakan mungkin salah? Tidak mungkin. 8 karakter kelahiran ini, aku melihat di milik ibumu, buku catatan. Bukankah sudah kubilang?
bahwa karakter kelahiran sangat penting. Mereka tidak boleh diungkapkan sembarangan. Karakter kelahiran sangat penting. Mereka tidak boleh diungkapkan sembarangan. Kenapa? Karena nasib seseorang, sebagian besar ditentukan oleh karakter kelahiran mereka saat lahir. Setelah dimanfaatkan oleh penjahat, itu menjadi sangat merepotkan. Jati maksudmu, saat aku mencarimu dulu. Aku menyimpan karakter kelahiranmu, tertulis di buku catatanku. Cepat hancurkan atau ubah itu. The film was translated and narrated by Adapun M. mengapa si Media. Shen terpengaruh? Itu karena karakter kelahiran yang kau lihat adalah milik si Shen. Kamu terlalu keji. Ini hanyalah menggunakan metodemu sendiri, melawanmu. Meskipun 8 karakter kelahiran itu bukan milikmu, Jiang Darah masih bisa membunuhmu. Tidak menyangkakan. Selain mengubah 8 karakter, kami juga menukar darah dengan darahmu. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Urusanku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Langit mengawasi apa yang dilakukan manusia. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Ibu dan ayah. Saya akhirnya membalaskan dendam orang tua saya. Sebenarnya dulu aku dan Ibu Hui cukup dekat. Dia adalah seniorku. Tapi masalah ini, sebenarnya tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Memang, bahkan saya tidak tahu tentang ini. Karena kemudian, kami masing-masing memiliki keluarga. Jadi kontak berkurang. Ibu, apakah ibu mencoba mengatakan? Xiao Yi, sebenarnya kematian orang tuamu sangat mungkin terkait dengan Wu Xia. Sebelum ibumu mengalami kecelakaan, dia sebenarnya meneleponku. Dia bilang jika sesuatu terjadi padanya, aku harus waspada terhadap Wu Xia. Lalu keesokan harinya, saya menerima kabar kematian ibumu. Penyelidikan polisi menyimpulkan itu adalah bunuh diri sepasang kekasih. Aku tak menyangka, meski semua rencanaku, aku masih tidak bisa membayangkan, wanita sialan itu masih punya trik rahasia. Aku melarangmu berbicara tentang ibuku seperti itu. Orang tuaku sangat baik padamu. Namun kau masih membunuh mereka. Aku pasti akan membuatmu membayar. Mereka baik padaku. Harta keluarga Wu hanya bisa diwarisi oleh putra sulung. Putra kedua hanya bisa diasingkan ke perbatasan. Waktu itu, ketika aku diusir ke Mianbei, apakah ayahmu mengucapkan sepatah kata pun? Di tempat neraka itu, aku menderita siksaan tanpa akhir. Untungnya, aku bertemu seorang master racunku yang mengajariku semua keahliannya. Sayang sekali. Pada akhirnya, aku masih tidak bisa mengalahkan kalian semua. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti keponakanmu sendiri. Dan ketika dia masih kecil, kau mulai memberikanku. Jika ingin menyalahkan, salahkan ayahnya. Karena tidak menahanku di keluarga Wu waktu itu. Woi, Ning Ning. Pada akhirnya itu masih. Ning Ning. Kau membuatku takut. Kenapa kau begitu bodoh? Menggunakan tubuhmu sendiri untuk menahan Bila. Bagaimana jika kau terluka? woi, aku sangat takut kehilanganmu barusan. Sangat takut kau akan pergi. Aku hanya bisa berpikir untuk melakukan ini. Jangan khawatir. Aku berjanji padamu. Aku akan berada di sisimu selama sisa hidupku. Woi, Ning Ning. woi, Kakak, ada apa? kakak iparmu pingsan. Aku tak bisa membangunkannya apapun caranya. Melihat napas kakak ipar masih stabil. Bagaimana kalau kita membawanya pulang dulu lalu bicara? Baiklah, Kakak, apa sebenarnya yang terjadi pada kakak ipar? aku juga tidak tahu. Sebelum Wu Xiao meninggal, dia pasti telah melemparkan pada Wu Yi semacam mantra Gu. Aku juga tidak punya cara untuk menyelesaikannya.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun seni Gu adalah seni gelap, dan itu bukan dalam bidang keahlianku. Untuk saat ini, aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda efeknya. Aku harap kita bisa menemukan solusi. Lalu The apa film yang was bisa kita lakukan translated sekarang? and Untuk saat ini, narrated by kita harus M mencoba Media. yang terbaik untuk mencari beberapa informasi atau bertanya kepada orang-orang dengan pengalaman yang relevan. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan cara untuk membangunkan kakak iparmu. Sudah kucari kemana-mana, tapi tak ada cara menyembuhkan cacingku. Metode lain apa yang dia miliki? Semuanya, aku telah menghadapi masalah yang sangat rumit. Seseorang yang dekat denganku telah terkena cacingku. Aku tidak bisa menemukan solusi. Aku harap para netizen yang tahu tentang ini bisa membantuku. Apakah gu cacing semacam ini benar-benar masih ada? Siapa yang terkena gu cacing itu? Orang yang terkena gu. Dia sangat penting bagiku. Ketika aku diintimidasi, dia melangkah maju untuk menyelamatkanku. Ketika aku tersesat dan tidak berdaya, dia akan selalu berada di sisiku. Dia selalu mempercayaiku tanpa syarat dan menyayangiku tanpa syarat. Meskipun di depan orang luar, dia adalah presiden yang dingin. Tapi di depanku, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia telah berulang kali menghadapi bahaya. Dan aku selalu bisa membantunya menyelesaikannya. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak punya cara. Aku harap netizen yang tahu bisa membantu. Kamu bisa memberitahuku. Chen Ningning, mengapa kamu tidak mencariku? Kakak senior. Benar. Bagaimana bisa aku tidak memikirkanmu? Bawa kakak iparmu kembali ke Kuil Changyeon. Aku punya cara. Ya. Kakak senior, bagaimana kabar Wu Yi? Itu sulit. Apakah benar-benar tidak ada cara sama sekali? Ada. Mengingat dia terakhir kali menyumbangkan 100 juta uang dupa, aku sudah memutuskan untuk mengorbankan diri. Kakak senior kamu terlalu hebat. Rela mempertaruhkan nyawa untuknya. Kamu adalah kakak senior terbaikku. Jangan salah paham. Maksudku adalah untuk mengorbankan diri dengan bernyanyi untuk membantunya mengusir cacing Gu. Bernyanyi. Ya, sebelumnya kami kira cacing Gu di tubuh Wu Yi sudah dikeluarkan. Tapi sebenarnya, Wu Xiao menanam 2 jenis cacing Gu di dalam dirinya. 2 jenis? Tidak mungkin. Aku sudah memeriksa sebelumnya. Pasti hanya ada 1 jenis. Ini adalah Wu Xiao. Kebenisan. Cacing Gu ini disebut Gu ibu anak takdir bersama. Dia menyimpan Gu induk di dalam dirinya. Gu anak ada pada Wu Yi. Jika Gu induk mati, Gu anak akan mengamuk. Menyerang inang dengan panik. Jadi sekarang aku akan bernyanyi untuk memancing Gu anak keluar. Hanya ibu yang baik di dunia ini. Anak yang punya ibu bagaikan harta. Kakak senior biasanya eksentrik. Sebaiknya aku pergi mencari guru. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Di mana ini? Woi, apa kau ingat aku? Ini adalah kuil Changyeon. Cepatlah berterima kasih pada kakak senior. Dia baru saja menyelamatkanmu. Dia bagaimana dia menyelamatkanku? Jangan khawatir. Kali ini, kakak senior menggunakan mantra rahasia untuk menyelamatkanmu. Woi, apa kau ingat terakhir kali kau menyumbangkan 100 juta uang dupa? Ada apa? Uang dupa 100 juta itulah yang memungkinkan aku terhubung dengan para guru besar. Itu memungkinkan aku memahami yang lebih teknik murni. Itulah mengapa Gumo, aku dengan mudah mengatasinya. Jadi begitu rupanya. Tapi barusan ketika aku tidak sadarkan diri, aku sepertinya mendengar sebuah lagu yang mengingatkanku pada ibuku. Tapi, aku tidak bisa mengingat yang mana itu. Seolah-olah ibuku melindungiku. Dengar apakah yang ini? Hanya ibu yang baik di dunia ini. Yaitu dia. Bagaimana kau tahu? The film was translated Rahasia langit tidak and boleh diungkapkan. narrated by M Media. Terima kasih kakak senior. Kalau begitu aku akan menyumbangkan 100 juta lagi. Kali ini kartu emas.
Terima kasih. Ayo. Berbaringlah dan lanjutkan istirahat dengan baik. Woi, berapa banyak kartu yang sebenarnya kamu miliki? Memberikan kartu satu persatu setiap kali. Bukankah keluargamu akan hancur karenamu? Ada apa Nyonya Wu? Apakah kau ingin mengelola akun-akunku sekarang? Istriku, jika kau mau, kau bisa melakukannya kapan saja. Tidak, aku hanya penasaran. Ini semua 100 juta. Ada mata uang lain juga. Baiklah, kamu luar biasa. Kekuatan uangmu. Tapi aku juga sudah penasaran sejak lama. Jimat apa yang sebenarnya kau miliki? Akhirnya ada seseorang yang menanyakan pertanyaan ini padaku. Aku selalu ingin menemukan seseorang untuk berbagi ini. Kamu sudah melihatnya kan? Ada jimat penahan, jimat penyadap, jimat detoksifikasi, jifu lingfu kebenaran, jimat penghenti pendarahan, hu pelacak, dan lain-lain. Tapi kamu mengira aku hanya menggunakan keterampilan yang aku pelajari ini, kan? Bukankah begitu? Kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Di Kuil Changyun, aku belajar sihir Tao dasar. Tapi apa yang aku pahami sendiri adalah jenis yang lain. Selama aku mau, apa yang aku tulis di kertas ini adalah itulah jenis jimatnya. Misalnya, jimat peledak. Baiklah, baiklah. Jadi makanan yang biasa kau masak. Semuanya diubah oleh jimat. Benar, bagaimana bisa aku tidak memikirkan itu? Ayo pergi, Kita mau kemana? pulang, dan memasak. Silan, apa kau tidak menyambutku? Tidak. Aku benar-benar merindukanmu. Bukankah kamu pergi belajar ke luar negeri? Kamu sudah kembali secepat ini. Ini yang sudah aku rencanakan. Aku melakukan operasi plastik dulu. Aku takut kau tidak mengenaliku. Jadi aku kembali untuk menunjukkannya pada kalian semua dulu. Memang punya uang itu beda. Setelah operasi, kulitmu bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan kerutan pun berkurang. Ini sungguh permajaan yang ajaib. Benarkah? Itu menghabiskan cukup banyak uangku. Aku pikir karena aku sudah melakukan operasi, aku sekalian saja memperbaiki beberapa masalah kecil sekaligus. Jika kau membutuhkannya, aku bisa mengenalkanmu. Sebenarnya untuk orang sepertiku, dalam situasi ini, aku bisa menggunakan jimat kecantikan. Rutin memakai jimat kecantikan untuk melembabkan. Akan baik-baik saja untuk menjadikanmu hanya nyonya muda keluarga Wu. Itu benar-benar sulit bagimu. Dengan keahlian sepertimu, membuka salon kecantikan mungkin akan membuatmu orang terkaya di dunia. Benar, mari kita kembali ke topik utama. Perjalanan ke luar negeri ini, aku menemukan orang tua kandungku. Bagaimana kamu menemukan mereka? Kurasa itu takdir. Di bandara, aku melihat pengumuman orang hilang. Hanya ada foto bayi, tapi tanggal lahirnya sama denganku. Bagaimanapun aku bosan, jadi aku mencobanya. Dan itu benar-benar orang tua kandungku. Jadi, apakah kamu berencana untuk meninggalkan rumah ini sepenuhnya? Tidak juga. Aku pikir karena kita sudah saling mengenali, aku mungkin tidak akan sering kembali di masa depan. Selain itu, orang tua kandungku menjalankan jaringan supermarket dan mereka cukup sibuk. Aku juga ingin berkontribusi kepada mereka. Jadi itu juga keluarga kaya. Sebenarnya takdir adalah sesuatu yang tidak perlu dihitung. Orang-orang saling tertarik secara alami. Kita juga bisa dianggap memiliki ikatan. Kali ini aku kembali. Aku sengaja datang untuk menemuimu. Adikku sayang. Jika kamu tidak luang, kami juga bisa datang menemuimu. Dan melihatmu bekerja. Jeti sudah beres. Baiklah. Baik. Rencana itu berhasil. Bagus. Bagus. Itu juga berhasil. Xiaoman, video ini sangat lucu. Kau harus menontonnya. Tunggu sebentar sayang. Tonton saja sebentar. Ini benar-benar lucu. Aku sibuk. Bisakah aku menontonnya nanti? Tonton saja. Sudah kubilang aku sibuk. Beritahu aku bahan-bahannya yang perlu disiapkan nanti. Baik-baik, sudah cukup. Apakah aku terlalu kasar padanya? Restoran yang kita kunjungi terakhir The kali. film was Apa namanya? translated and narrated by Kenapa M. aku harus Media. memberitahumu? Karena aku akan mengajakmu makan di sana malam ini. Baik. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Baiklah, kau bilang akan mengajakku makan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mencoba menjaga harga diri. Ayo pergi. Jadi nanti kamu bayar ya? Tentu saja.
Nona muda ini, kulitmu terlihat merona akhir-akhir ini. Aku rasa kehidupan cintamu akan baik. Jika kamu memadukannya dengan gelang berkualitas tinggi kami, maka itu akan lebih baik lagi. Ya, cukup klik tautan di bawah ini. Bisakah kamu menyalakan AC sedikit lebih tinggi untukku? Masih dingin. Ya. Atau bantu aku mengambilkan pakaian lain. Apakah ini suamimu? Sangat tampan. Apakah dia sangat tampan? Menurutku dia biasa saja. Kalau kamu tidak mau berikan saja padaku. Pria tampan, aku bisa melakukannya. Apakah pria tampan itu sedang siaran langsung? Mau terhubung? Bukankah ini direktur grup Bu? Pria yang benar-benar tinggi kaya dan tampan. Kecepatanmu memanjat tembok. Terlalu cepat. Mereka semua bilang aku tampan. Aku juga berpikir begitu. Apa kau tampan? Tampan, tampan. Tapi istriku juga sangat cantik. Ning, apa kau baik-baik saja? Atau haruskah aku memanggil Dr. Lee untuk datang? Tidak perlu. Mungkin karena aku rakus siang ini dan makan 3 es krim sekaligus. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat nanti. Aku akan membantumu keluar. Kau duduk sebentar. Aku akan pergi mengambil obatnya. Ya, Ning, ada apa? Ning. Ning, kau sudah bangun. Ning, bagaimana perasaanmu? Apakah ada tempat lain yang kau rasa tidak nyaman? ya. Aku merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Ini pertama kalinya aku merasa seperti ini. Mungkinkah aku terinfeksi cacinggu? Mari kembali ke Quiltau untuk mencari kakak senior. Tidak. Kakak senior sedang bepergian. Jadi kamu minta seseorang ikat dia dan bawa pulang. Kau benar-benar putus asa dan mencari-cari alasan. Kenapa kau tidak menelponnya saja? Benar. Panggil dia cepat. Tuak dan Nyonya Wu, Carl. Kalian anak muda, ada apa dengan kalian? Bagaimana bisa orang hamil makan es krim sebanyak ini? Hamil. Ya, sudah 6 minggu. Mulai sekarang kalian berdua harus lebih memperhatikan pola makan kalian. Hindari makanan dingin dan es. Terima kasih dokter. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ibu. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah.